Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di sini bersama saya Ahmad Zaki Farabi dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pada video kali ini Zaki akan membahas mengenai em, tentang kewirausahaan, baik teorinya ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kewirausahaan. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu teori kewirausahaan. Teori kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Pada intinya, teori kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk mencari peluang usaha. Nah, bagaimana sih contoh dari kreatif? Nah, salah satu contoh dari kreatif adalah yang dilakukan oleh seorang influencer TikTok yang bernama Iben, yang dimana kebanyakan orang menciptakan sambal itu berbagai macam rasa, ataupun misalnya sambal yang hanya monoton saja, hanya memakai cobek. Nah, inilah yang diciptakan oleh Iben, yaitu dengan menciptakan sambal bakar. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat kreatif yang dimana tidak terpikirkan oleh orang lain. Nah, lalu untuk contoh inovatifnya bagaimana, Bang? Nah, untuk contoh inovatifnya sendiri yaitu salah satunya yang terjadi baru-baru ini di kota Pangkal Pinang sendiri, yaitu adalah mie ayam wadah gami Mang Bewok yang dipelopori oleh Bang Irza Septian. Nah, ini adalah merupakan hal yang sangat inovatif yang biasanya mie ayam sendiri memakai mangkok. Nah, ini memakai wadah gami yang diterapkan oleh Bang Irza Septian sendiri. Nah, itu adalah salah satu hal yang sangat inovatif dan sangat-sangat menciptakan peluang untuk menambah peluang usaha di UMKM Pangkal Pinang sendiri. Nah, terus biasanya ada yang bertanya nih, Kak, bagaimana sih kita bisa dikatakan sebagai seorang pengusaha? Nah, kita bisa dikatakan sebagai seorang pengusaha ketika kita menjadi seorang pelopor dalam sebuah usaha, menjadi inovator, penanggung resiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan prestasi di dalam bidang usaha. Nah, itulah ketika kita bisa dikatakan sebagai seorang pengusaha. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu adalah konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peluang, dan yang kedua adalah kemampuan memanfaatkan peluang. Peluang sendiri dapat kita ciptakan atau temukan ketika kita melihat sebuah celah untuk melakukan atau menciptakan sesuatu hal yang baru dan berbeda dalam suatu usaha. Yang kedua adalah kemampuan memanfaatkan peluang. Kemampuan ini memang harus kita miliki dalam mengelola peluang. Contohnya saja dalam meningkatkan ataupun mengembangkan peluang. Nah, lalu apa sih manfaat dari kedua hal tersebut? Manfaat yang pertama adalah peluang besar untuk menentukan nasib selanjutnya. Yang kedua adalah kesempatan untuk menciptakan atau melakukan perubahan yang besar. Yang ketiga adalah mencapai potensi-potensi yang belum terwujudkan. Yang keempat adalah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, lalu apa sih tujuan dari kewirausahaan? Tujuan kewirausahaan yang pertama yaitu lebih mengembangkan rencana bisnis. Yang kedua yaitu adalah menciptakan atau memunculkan produk pertama. Yang ketiga yaitu menghadirkan kontribusi bisnis secara online. Yang keempat adalah stabilitas keuangan yang lebih baik. Yang kelima, mendelegasikan kemampuan yang lebih efektif. Yang keenam adalah bekerja sama dengan klien yang lebih ideal. Yang ketujuh adalah banyak pemula yang mempunyai pemikiran yang sama.
Tujuan ke-8 adalah membangun identitas produk. Tujuan ke-9 adalah menerapkan strategi pemasaran sebuah produk baru agar laku di pasaran. Tujuan ke-10 yaitu adanya keseimbangan dalam bekerja yang sehat. Tujuan ke-11 adalah menjaga dan mempertahankan pertumbuhan bisnis yang stabil. Tujuan ke-12 adalah berfokus pada pertumbuhan bisnis dan kemampuan diri. Dan yang ke-13 adalah dapat terus-menerus mempelajari alat dan metode yang baru dalam melakukan sebuah usaha atau bisnis. Nah, sekarang kita akan memasuki materi perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu proses yang melibatkan berbagai langkah atau tahapan dalam membantu para pelaku usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran bisnis mereka. Nah, lalu bagaimana sih bentuk perencanaan usahanya? Bentuk perencanaan usahanya sendiri yang pertama yaitu tentukan tujuan dan sasaran bisnis kalian. Yang kedua adalah analisis lingkungan eksternal. Yang ketiga adalah analisis lingkungan internal. Yang keempat adalah buatlah rencana strategis. Dan yang kelima adalah buatlah rencana operasional. Selain hal-hal yang telah Zaki jelaskan tadi, kita juga harus mengenali 5P. 5P ini apa sih? 5P ini yang pertama, P-nya adalah plan. Plan ini adalah menganalisis dan menentukan serta membawa kemana arah bisnis tersebut. Yang kedua adalah position. Position ini adalah menentukan posisi usaha sesuai dengan ruang lingkupnya. Yang ketiga ada ploy. Ploy sendiri dengan cara melihat apakah bisnis yang berjalan ini dianggap sebagai tantangan atau sebagai penghambat. Yang keempat adalah perspektif. Perspektif sendiri adalah cara seseorang dalam berpikir dan membentuk perspektif dalam bisnis. Yang kelima adalah pattern, yaitu mengidentifikasi hal-hal masa lalu hingga kini agar terbentuklah sebuah pola yang baru. Analisis SWOT pasar. Sebelum kita menganalisis, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu SWOT. SWOT sendiri terdiri dari 4 huruf. Yang pertama ada S, W, O, dan T. S sendiri adalah strength atau kekuatan. Maksudnya di sini adalah kita mengidentifikasi elemen-elemen positif seperti permintaan yang tinggi, loyalitas pelanggan, dan inovasi produk yang dapat membantu kita bersaing di pasar. Yang kedua adalah W, weakness atau kelemahan. Di sini adalah faktor-faktor internal yang dapat menghambat seperti kurangnya pasokan, kurangnya sumber daya, dan kurangnya visibilitas merek atau produk. Yang ketiga adalah O, opportunities atau peluang. Maksudnya di sini adalah kita dapat mengidentifikasi tren atau situasi eksternal yang dapat kita manfaatkan. Contohnya saja terhadap perubahan kebijakan regulasi yang dapat menguntungkan industri, perkembangan teknologi, atau pasar baru yang belum dimanfaatkan. Lalu yang terakhir adalah T, threats, yaitu ancaman, yaitu evaluasi faktor resiko eksternal seperti fluktuasi pasar ataupun perubahan kebijakan yang dapat merugikan pasar. Nah, dengan memahami dan menganalisis poin-poin SWOT tersebut, kita sebagai pelaku usaha dapat meningkatkan strategi agar kita dapat memaksimalkan kekuatan, mengatasi hambatan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Nah, kali ini kita akan memasuki materi proposal usaha. Dalam proposal usaha sendiri, kita sudah harus memiliki nama usaha sendiri. Jangan sampai kita mengcopy ataupun mencuri nama usaha milik orang lain, karena kita dapat dipidanakan karena mencuri hak kekayaan intelektual milik usaha atau bisnis orang lain. Proposal usaha sendiri terbagi menjadi 10 bagian. Bagian yang pertama adalah eksekutif summary atau ringkasan eksekutif. Maksudnya di sini adalah deskripsi singkat mengenai usaha Anda dan tujuan utamanya. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang sendiri terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama itu pengantar bisnis, yang dimana apa sih yang membuat
ide kamu ini menarik dan berpotensi sukses. Lalu di poin kedua ada tujuan dan visi, yang dimana mengenai deskripsi singkat, tujuan jangka pendek serta tujuan jangka panjang serta visi perusahaan. Lalu kita memasuki latar belakang ketiga, yaitu analisis pasar. Analisis pasar sendiri terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah profil pelanggan, yang dimana maksudnya siapa sih target pasar Anda. Lalu di poin kedua ada analisis pesaing, yang dimana maksudnya siapa sih pesaing utama Anda dan apa yang membuat usaha Anda itu berbeda. Lalu ada analisis tren pasar, yang dimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pasar. Bagian keempat yaitu ada produk atau layanan. Produk atau layanan tersendiri dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada deskripsi produk atau layanan, yang dimana kita menjelaskan produk atau layanan yang akan kita tawarkan. Lalu poin kedua yaitu adalah keunggulan bersaing, yang dimana apa sih yang membuat produk atau layanan kita itu unik. Lalu kita memasuki bagian yang kelima, yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran sendiri terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada strategi pemasaran, di mana bagaimana kita membuat strategi dalam memasarkan produk atau layanan kita. Lalu di poin kedua ada rincian penjualan, yang dimana kita menjelaskan rincian penjualan yang akan kita lakukan. Lalu yang ketiga ada strategi branding, yang dimana bagaimana cara kita membangun citra merek kita. Lalu kita memasuki bagian yang keenam, yaitu rencana operasional. Rencana operasional sendiri terbagi menjadi 3 poin juga. Yang poin pertama adalah lokasi usaha, yang dimana lokasi kita melakukan usaha atau beroperasi mengusahakan bisnis kita. Lalu ada poin kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri adalah berapa banyak karyawan atau tenaga manusia yang akan kita butuhkan. Lalu ada proses produksi atau layanan, yang bagaimana cara kita akan memproduksi atau menyediakan barang atau produk yang akan kita tawarkan. Nah, sekarang kita akan memasuki materi pemasaran usaha. Pemasaran usaha adalah suatu konsep yang mencakup serangkaian strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan, menjual, atau mendukung produk atau jasa layanan yang akan dijualkan kepada pelanggan. Pemasaran usaha sendiri melibatkan 5 poin. Yang pertama adalah aspek penelitian pasar, yang kedua adalah pengembangan produk, yang ketiga adalah penetapan harga, yang keempat adalah distribusi, dan yang kelima adalah promosi. Konsep pemasaran usaha sendiri terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah orientasi pelanggan, yang kedua adalah pemasaran holistik, yang ketiga adalah nilai pelanggan, yang keempat adalah pemasaran terpadu, yang kelima adalah pemasaran berbasis hubungan, yang keenam adalah pemasaran sosial dan etika, dan yang ketujuh adalah pemasaran daring. Selanjutnya, kita akan memasuki materi evaluasi usaha. Evaluasi usaha sendiri adalah proses sistematis untuk menilai kinerja dan hasil bisnis atau organisasi. Tujuan dari evaluasi usaha terbagi menjadi 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai. Yang kedua adalah mengidentifikasi area keberhasilan dan kekurangan. Yang ketiga, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas usaha. Langkah utama dalam proses evaluasi usaha sendiri terbagi menjadi 13 langkah. Langkah pertama adalah tentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, identifikasi kriteria evaluasi. Yang ketiga ada kumpulkan data. Yang keempat ada analisis data. Yang kelima bandingkan dengan standar atau target. Yang keenam identifikasi keberhasilan atau kekurangan. Yang ketujuh dapatkan umpan balik.
Yang kedelapan adalah raporkan hasil evaluasi. Yang kesembilan adalah identifikasi tindakan korektif. Yang kesepuluh adalah rencanakan perbaikan berkelanjutan. Yang kesebelas adalah konsultasi dengan pihak terkait. Yang kedua belas adalah implementasikan perubahan. Dan yang terakhir ke-13 adalah evaluasi kembali. Nah, lalu siapa saja sih yang menjadi pelaku evaluasi usaha? Pelaku evaluasi usaha terdapat 8 pelaku. Yang pertama adalah manajemen tingkat atas, yang kedua adalah departemen, yang ketiga adalah konsultan atau ahli eksternal, yang keempat adalah pelanggan. Yang kelima adalah pihak keuangan eksternal, yang keenam adalah tim operasional, yang ketujuh adalah pihak internal lainnya, dan yang kedelapan adalah lembaga atau pemerintahan regulator. Baiklah teman-teman, kita telah mencapai materi yang terakhir, yaitu ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis sendiri terjadi ketika suatu bisnis telah mencapai suatu titik pertumbuhan atau peningkatan sehingga memilih mencari pilihan jalan untuk meningkatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Melansir dari pihak Otoritas Jasa Keuangan bahwa ekspansi bisnis adalah kegiatan memperbesar atau memperluas bisnis melalui aktivitas-aktivitas seperti menambah karyawan baru, memperluas fasilitas, hingga membentuk pasar baru. Jenis ekspansi bisnis sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pertumbuhan eksternal dan yang kedua adalah pertumbuhan internal. Pertumbuhan eksternal sendiri mencakupi yang pertama adalah merger atau penggabungan, yang kedua adalah akuisisi, yang ketiga adalah hostile takeover, dan lain-lainnya. Lalu untuk pertumbuhan internal mencakupi yang pertama meningkatkan kegiatan produksi seperti membeli mesin baru, yang kedua adalah membuka cabang atau kantor baru, yang ketiga adalah menawarkan produk baru kepada pasar, dan yang lain-lainnya. Studi kasus ekspansi bisnis. Salah satu contohnya yaitu adalah Nokia Corporation. Nokia Corporation sendiri adalah salah satu perusahaan multinasional Finlandia yang bergerak di bidang telekomunikasi dan informasi. Sebelumnya, Nokia Corporation sendiri bergerak di bidang kayu dan kertas. Tantangan yang dihadapi Nokia Corporation sendiri yang pertama adalah revolusi HP pintar atau smartphone. Pada tahun 2007, Apple meluncurkan HP yang bertemakan smartphone, sehingga Nokia sangat sulit beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Yang kedua adalah sistem operasi HP yang kurang memadai, yang dimana Nokia masih menggunakan sistem Symbian yang kalah jauh dibandingkan dengan sistem iOS ataupun Android. Yang kedua adalah kehilangan pelanggan. Nah, Nokia ini mengalami kehilangan pelanggan pada pangsa pasarnya, sehingga sangat sulit bagi Nokia untuk menjual hasil produk mereka. Solusi yang dilakukan oleh pihak Nokia Corporation yang pertama adalah bekerja sama dengan pihak Microsoft. Nokia bekerja dengan pihak Microsoft dengan mengadopsi sistem operasi Windows. Namun, hal ini tidak dapat memberikan dampak yang signifikan. Yang kedua adalah Nokia menciptakan inovasi baru, yaitu dengan meluncurkan Nokia Lumia dan PureView yang memiliki kamera yang berkualitas tinggi. Walaupun mendapatkan respon positif, namun tidak juga memberikan dampak yang terlalu signifikan. Yang kedua adalah pihak Nokia Corporation menjual label mereka atau merek mereka ke Microsoft Office, dan disinilah Nokia berhenti untuk memproduksikan ponsel dan berfokus pada teknologi telekomunikasi dan teknologi yang lainnya. Hasilnya, melalui upaya-upaya tersebut, Nokia tetap mengalami tekanan hingga pada 2014 Nokia memperhatikan seluruh produksi ponselnya. Namun, Nokia tetap berkembang di bidang jaringan telekomunikasi seperti 5G dan menempatkan mereka di posisi pertama pada sektor ini. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi terhadap perkembangan yang sangat cepat terhadap teknologi dengan melakukan berbagai cara, walaupun berbagai cara tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Nah, perubahan fokus bisnis merupakan kunci keberhasilan setelah melewati masa-masa sulit dari pasar ponsel.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan di hati teman-teman semuanya, saya diri pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dahulu. Terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.